أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin hadirat, mustami'in wa mustami'at, Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah ayat yang Allah nyatakan di antara kisah turunnya terkait dengan sebuah masjid. Nopo, sebuah masjid, yaitu di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah barang tentu yang pertama mendengar dan kemudian menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sebuah masjid. Dan kemudian masjid ini sampai hari ini lokasinya ada, tapi masjidnya sudah berubah. Lokasinya masih ada. Pada awal lokasi didirikan masjid itu seluas sekitar 1.200 meter persegi, dan sekarang lokasinya sudah mendekati 6.000 meter persegi. Ya, artinya secara bangunan memang sudah berubah, akan tapi untuk tempat itu tidak berubah, sebagaimana Masjidil Haram yang ada di mana? Mekah. Dan juga Masjid Nabawi, di situ ada Raudhah, di situ ada di sampingnya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya ya di situ. Masjid ini, Bapak yang berbahagia, sekitar 5,4 kilo dari Masjid Nabawi. Apa namanya? Masjid Quba. Masjid apa? Quba. Sehingga banyak masjid-masjid di depan masjid. Saya juga mendapati tulisan tersebut di salah satu masjid yang ada di pondok pesantren di Ponorogo ini.
yaitu dengan tulisan sebelum masuk masjid, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Dan kemudian penting bagi kita untuk nopo memahami ya, apa yang berikutnya, apa yang terjadi di Masjid Quba, sehingga ya, dan itu dibenarkan, termasuk di luar Masjid Quba itu ada tulisan ayat menika, yaitu surat apa? At-Taubah ayat yang keberapa? 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Apa yang berikutnya Allah sampaikan, fihi rijal yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Ini penting kita untuk mencermati. Jadi berinteraksi kita dengan bahasa Arab itu sebaiknya per huruf ya. Kadang satu huruf dihilangkan itu sudah ada makna yang lain. Kadang ada titik, kemudian titiknya dihilangkan, juga ada apa? Makna yang lain. Contoh Ar-Rahim itu kan maha kasih sayang. Ar-Rajim itu yang terlaknat, terkutuk. Hanya beda apa? Titik. Nggih. Ha menjadi napa? Jim. Di ayat menika ada Allah menyampaikan nggih menika fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, berikutnya wallahu yuhibbul muttahhirin. Apa bedanya? Yang pertama ada huruf ta. Nggih, ada apa? Huruf ta. Yatatahharu. Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kemudian Allah mengakhiri ayat menika dengan wallahu yuhibbul muttahhirin. Bukan wallahu yuhibbul mutatahhirin. Tidak ada apa? Huruf ta-nya. Secara umum memang maknanya itu adalah bisa dengan ungkapan bersih. Napa? Bersih. Atau juga dikatakan suci. Jadi sebenarnya kata toharoh itu bisa dimaknai apa? Bersih, juga dimaknai apa? Suci. Dengan ayat menika. Ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah Masjid Quba yang kemudian mendapatkan apresiasi dari Allah dan juga Rasulnya sudah barang tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada dua karakter pada mereka. Apa karakter yang pertama? Yatatahharun. Apa karakter yang kedua? Muttahhirun. Ada dua. Jadi makna yang pertama yang dimaksud dengan toharoh bersih itu adalah yang sifatnya zahir. Yang sifatnya apa? Zahir. Jadi kalau mohon maaf ada kotoran di masjid atau di sekitar masjid, itu dibersihkan kotoran tersebut. Ini bagian dari apa? Tatahhur, pakai ta. Nanti dibersihkan. Artinya apa? Suasana masjid yang bersih dilihat. Suasana masjid yang bersih dirasakan. Itu memang bagian dari apa? Bentuk karakter sebuah masjid. Ngerti nggih? Toiletnya, ngerti nggih? Halamannya di dalam masjid.
Allah ngendika fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Bersih atau suci secara apa? Zahir, yang nampak. Ya, kalau terkait dengan najasah gitu ya enggak. Contoh setelah napa? Pipis ngeten nggih, setelah buang air kecil itu diapakan? Dibersihkan. Ini namanya apa? Tatahur. Dan juga terkait dengan toharoh yang terkait dengan apa tadi? Dengan mutahhirin. Karena nyun pangapunten, saat saya setelah pipis ya ataupun buang angin itu ternyata diperintahkan sebelum sholat apa? Wudu. Dan yang dibasuh apa? Ya muka. Seakan tidak ada kaitannya. Ini maksudnya ke arah mana? Mutahhirin, yaitu suasana bersih, suasana suci hatinya. Jadi tatahur dan mutatahhirin dan mutahhirin itu adalah sempurna. Secara secara zahir itu bersih. Secara batin jamaahnya menika selalu menjaga suasana hati. Suasana hati. Semoga ya, masjid-masjid kita dan kula panjenengan sami apalagi di pagi hari di masjid lagi ya, semoga kita adalah bersih hati kita dan juga ya penampilan kita bersih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau mau pakai baju terbaik itu jangan saat walimah saja, ke masjid juga boleh ngeten nggih. Kelambi sing anyar dipun apa? Nah, yang dipakai ke masjid itu loh, kelambi yang sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau baru dipakainya apa? Saat bertamu, saat ketemu siapa. Masjid juga demikian. Ya. Bersih, baru, bagus. Ngeten nggih. Sampai ada sebuah kisah dalam sebuah hadis menika, ada seorang yang meninggal. Kemudian Rasulullah saat itu, yang biasa Rasulullah itu apa? Setelah selesai ya, setelah jenazah semuanya ya dimakamkan, itu segera pulang. Ini satu poin ya. Ternyata beliau tidak saat itu ya. Kemudian bertanya kepada sang istri, adakah pesan sebelum suamimu meninggal? Mungkin sudah dengar ya sebagian bapak. Ini ada kaitannya dengan tadi ya, baju baru. Dan memang sang suami itu suka ke masjid. Suka kemana? Ke masjid. Dan saat itu dalam kondisi yang sangat dingin. Mungkin waktu subuh, musim dingin. Di kita tidak, mungkin belum pernah mengalami musim dingin yang sampai di bawah 0 derajat. Pernah nopo tereng begini? Teng manggut saya. Ada suatu, termasuk di Arab itu ada Pak musim ya. Itu suatu saat di bawah 0 derajat. Jadi tangan menikah nopo tidak kita gerakkan, sudah gerak sendiri. Karena apa? Sangat dingin. Kemudian sang suami yang baru meninggal ya, tadi Rasul bertanya, bingung, sang istri bingung karena memang ada kata-kata yang sulit dipahami sebelum meninggal. Sampai Rasulullah bertanya 3 kali, adakah pesan dari siapa? Suami. Di antaranya Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sang istri menyampaikan, apa diantaranya? Andaikan jauh. Apa yang pertama? Jauh. Atau panjang, jauh. Andaikan yang baru.
Hah? Andaikan yang baru. Akan disampaikan. Nah, ini diantaranya ya. Maka Rasulullah mengatakan, abshir, abshiri. Ini ada kabar gembira. Jadi sebelum suamimu meninggal, diperlihatkan sebuah amal saat suamimu berangkat ke masjid. Dan saat itu mendapati seorang yang sedang dalam kondisi kedinginan. Ya. Dan kemudian suamimu apa? Memberikan mantelnya. Padahal mantel itu, Pak, beliau sang suami punya mantel yang baru. Tapi yang dipakai apa? Udah lama. Yang lama. Begitu tingginya nilai pahala, kemudian dia apa berucap, seandainya yang aku pakai ke masjid menikah apa? Mantel yang baru dan aku berikan kepada dirinya, alangkah tingginya pahalanya. Ngaten nggih. Dan kemudian yang jauh dan panjang tadi apa? Andaikan jarak dari rumah atau dari tempat orang yang saya bantu untuk pergi ke masjid, itu jaraknya jauh, lebih jauh lagi. Siapa yang terjauh di sini? Ada yang karena jaraknya dekat ya, sebelum masjid muter-muter, Pak. Tapi muter-muternya itu ada apa? Ada makna dan nilai, Pak. Nah, ini penting saya sampaikan. Boleh ya, tapi muter-muternya ada apa? Makna atau nilai. Inilah Bapak Ibu sebuah kecerdasan spiritual. Jenengan pernah dengar kan? Kalau kecerdasan IQ jenengan sudah cerdas lah gitu Pak ya. Bisa naik motor, bisa tahu apa lalu lintas, cerdas, ngerti nggih? Mungkin dua hal berikutnya dimaknai kecerdasan emosional dan yang ketiga apa? Kecerdasan spiritual. Contoh, kecerdasan emosional menika napa? Saya jangan marah. Saya harus apa? Sabar. Itu kecerdasan apa? Emosional. Saya jangan tergesa-gesa. Itu kecerdasan apa? Kesusu niku ora cerdas Pak emosionalnya. Gerudak apa? Nobrak-nabrak gitu. Serudak-seruduk. Lah ini yang terpenting, kita berharap masuk ke tingkatan kecerdasan spiritual. Apa maknanya Pak? Maknanya adalah ketika jenengan, contoh saya tidak marah. Kenapa saya tidak marah? Jadi kecerdasan spiritual itu adalah memberikan sebuah alasan, memberikan makna. Contoh, aku ke nek nesu kira-kira gampang stres. Nek wis stres kira-kira cepet nek rumah sakit tunggu. Nah, gitu. Jadi apa? Seorang tidak marah dengan kesadaran. Ngeten nggih? Napa malih? Nggih. Saya sabar. Kenapa sabar? Maka dimaknai, Pak. Dan makna menika bebas. Contoh, kalau jenengan mau merasakan kecerdasan spiritual ke masjid, saya ke masjid senang. Sampaikan alasan kenapa? Enggak apa-apa. Pengen ta'aruf, saling apa kenal, saling kenal. Bagus, Pak. Siapa tahu bisa-bisanan. Gini apa nggih? Bisanan. Jamaah bisanan. Karena Pak dimudahkan oleh Allah untuk apa? Bertemu di masjid. Nah, aku duwe anak wedok, jenengan duwe anak lanang, yuk bisanan. Karena barokahnya majelis ilmu. Niku mboten napa-napa. Nggih. Jadi kasih makna Bapak dan Ibu sekalian. Kasih nilai. Kenapa saya melakukan sesuatu? Kenapa jenengan hadir di masjid?
Kenapa jenengan suka mengantar istri ke pasar? Kasih makna, Pak. Hah? Apa? Biasanya nek saya antar istri ke pasar bar kuwi mesti masake enak. Ah, ngoten napa-napa. Kasih makna. Ya. Kembali Bapak dan Ibu sekalian tentang napa? Semangat Masjid Quba tadi jamaahnya adalah apa? Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat menika Allah menyebut dengan kalimat hub, mahabbah, cinta. Okay? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan bisa lihat di Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kembali Allah menyatakan kata hub. Nggih. Qul in kuntum tuhibbunallah, mahabbatullah. Terus usaha saya sebenarnya kan yang saya harapkan Allah mencintai diriku. Pertanyaannya apa usaha saya? Kan ngata. Jadi sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, sebuah keberhasilan itu memang ada sebuah keinginan tentang sesuatu. Apa keinginan saya? Allah mencintai diriku. Pertanyaannya, sudahkah layak Allah itu mencintai diriku? Ya. Maka kemudian Allah memberikan solusi, memberikan nopo pilihan. Qul in kuntum nopo Bapak Ibu tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi sebenarnya usaha jenengan kula panjenengan sami agar Allah mencintai kula panjenengan sami itu real sudah jenengan laksanakan, Pak. Cuman kadang belum jenengan rasakan. Beda nggih? Kadang belum saya sadari. Karena apa? Mungkin melakukan sesuatu karena rutinitas. Karena kebiasaan. Maka kemudian nggih, contoh ngaten nggih. Bagaimana akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mencintai Allah dan paling dicintai oleh Allah. Sepakat nggih? Ora kok aku kira-kira. Enggak, Pak ya. Jadi manusia yang paling mencintai Allah menika sinten? Nabi Muhammad. Dan kemudian manusia yang paling Allah cintai sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hati. Apa Bapak Ibu? Karena hati. Karena hati Rasulullah. Karena kalbu Rasulullah. Kenapa demikian? Kita masuk ke ayat 97 surat Al-Baqarah. Qul in kuntum Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Okay. Jadi dengan ayat menika Allah perintahkan dengan seizin Allah, ngaten nggih. Allah tempatkan melalui malaikat Jibril Quran menika di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jadi kalau kita bicara masalah hati, kalbu, Bapak dan Ibu sekalian, yang terpenting nopo? Yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya jenengan senyum itu sudah bagian dari apa Bapak Ibu sekalian? Mengikuti Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam, bagian dari upaya jenengan agar Allah mencintai jenengan. Jadi aja dulu-dulu sih Pak, senyum ngoten lho nggih, ramah ngoten nggih. Nggih. Napa malih kalau ada kerikil di depan masjid diapakan Pak? Dibersihkan. Ada pangapunten tisu yang di masjid yang kotor dimasukkan tempat sampah. Hal-hal yang apa? Kecil itu kita lakukan Bapak Ibu. Itu bagian dari apa? Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Tadi saya sampaikan kalau Al-Qur'an itu di hati Rasulullah, dan itu demikian berita Al-Qur'an, dan kemudian kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Al-Qur'an di hati kita, ngatakan sekalian, kira-kira bagaimana rencana, keinginan, ngatakan nggih? Apa Bapak sekalian? Tadi saya sampaikan menginginkan hasil, ngatakan nggih? Ini penting ya, ada sebuah nasihat ke saya. Contoh, saya pengen ke masjid besok sholat subuh di masjid di pesantren ini. Sampai besok, ternyata nggak bisa Pak. Ini nasihat ke saya, seorang teman, jangan menyampaikan gagal. Boleh mengatakan apa? Keberhasilan yang kurang dirasa. Jadi ketika saya menginginkan sesuatu dan kemudian saya belum mendapatkannya, apa yang saya katakan? Halo? No, jadi dengan menginginkan sesuatu ternyata apa? Belum bisa mendapatkan sesuatu itu. Sudah benar tentu tetap ingin mendapatkan sesuatu menikah. Saya tetap ingin, mungkin besok lusa, kalau hari ini belum bisa sholat subuh di masjid di pesantren tersebut, besok insya Allah. Apa yang saya sampaikan dari diri saya? Sebaiknya jangan bilang gagal atau apa? Keberhasilan yang tertunda katanya. Tapi katakan, saya mengatakan kepada diri saya salah. Ada yang salah pada diriku. Ya. Kenapa demikian? Saya punya alasan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah ngendika kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Jadi semua anak Bani Adam, ngeten nggih, kecuali Rasulullah yang maksum ngeten. Itu ada salah. Tetapi jangan menikmati kesalahan, ngeten lho nggih. Paling sesuk ya ora iso neh. Sudah belum usaha sudah apa? Ceklek. Jadi sebaik-baik orang yang salah menikah nopo? Pertama, mengakui saya salah. Dan kemudian apa? Tawwabun. Taba menikah secara bahasa istilahnya kembali. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, bimbing saya ya Allah. Kenapa saya tidak bisa sholat di masjid? Sholat subuh. Ada apa? Delok sepeda montore. Saurungi bengi itu loh Pak, dicek sih timpak nih bensinnya seisi porang tuh. Alarm itu nek iso telu Pak, yo HP. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kembali tadi bahwasanya terkait dengan apa? Pertanyaan berikutnya adalah amal hati yang paling tinggi dan merupakan dasar menikah nopo? Itu yang tahu hanya jenengan dengan Allah. Nggih menika ikhlas. Napa? Ikhlas. Nggih. Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. Jadi sebenarnya ikhlas menika Bapak Ibu secara teori simpel Pak. Jenengan ke masjid bukan karena manusia, tapi karena siapa? Allah. Betul. Gampangnya, simpelnya begitu. Ya. Ternyata di tengah jalan dipuji atau dicela, ya biasa saja. Ya. Karena apa? Terutama dicela ya Pak ya.
Jadi kalau dicela kadang-kadang apa? Berat, nggih napa nggih? Nah, nggih. Ya. Tapi ketika jenengan butuh dengan sesuatu, maka kadang-kadang pujian atau celaan itu tidak ngefek, Pak. Ada sebuah cerita, ya, dari seorang ustadz, mobilnya mogok. Mobilnya apa? Harus ganti. Setelah saja diumbah, Pak. Mungkin dihinakan, mungkin dicela, mungkin diapakan, dikritik gitu ya enggak? Ya, apa yang terjadi pada teman tersebut? Dia tetap ke situ, Pak. Ya, kemudian dia mengatakan, "Hei kamu, kenapa kok mau-maunya nyewa mobil saya? Mobil yang itu mogok. Memang mobil rongsokan, mobil yang tidak layak pakai. Kok kamu mau sewa mobil itu? Bodoh sekali kamu." "Ya, saya bodoh." Ya. "Kamu itu loh katanya orang kaya, tetapi ternyata tidak bisa berpikir, ya. Kamu itu orangnya nopo? Apa namanya? Berpikiran cetek." "Ya, saya berpikiran cetek." Diakui saja, Pak. Sudah selesai toh, Pak? Nggih napa nggih? Jadi kalau ada yang mengatakan, "Kenapa? Saya butuh ke Surabaya," contohnya. Tapi kalau saya ngengkel, nggak dikasih, malah nanti nggak sampai Surabaya. Jadi kalau dihinakan orang, kadang apa kita? Terima saja. Karena kita masih panjang nafasnya, Pak. Ya, meskipun itu tidak fakta. Kadang karakter orang beda-beda. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan, kenapa pentingnya tadi suasana hati, suasana ikhlas, tadi Quran di hati, karena nanti hati meniko, kalbu meniko akan sangat mempengaruhi jalan pikiran saya. Jadi cara berpikir jenengan Bapak Ibu sekalian itu sangat dipengaruhi dengan apa? Suasana kalbu jenengan. Kalau kalbu kula panjenengan sami menika sae, itu akan cepat berpikir yang positif. Tapi kalau di hati seseorang sudah ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa sombong, maka itu yang akan memaksa akal untuk membenarkan kesombongan tersebut, untuk membenarkan suasana iri dengki. Ini kan bahaya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi orang pinter ketika hatinya ada masalah, maka akan banyak kemudaratan. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, ada dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-19. Ini terakhir yang saya sampaikan. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifum bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ini Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada ismun min asma'illah, namanya Al-Latif. Apa? Al-Latif. Bahkan perintah untuk wal yatalattaf, itulah perintah dalam Al-Quran, pas di tengah-tengah Al-Quran, juz 15 yang di tengah-tengah surat Nawa Al-Kahfi, wal yatalattaf. Perintahnya untuk apa? Lutf. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita sudah pada itu ingin menambah lutfullah untuk kita. Saya belum menerjemahkan ya, napa lutfun menika. Kalau diterjemahkan sosok bersayap, lembut, apa? Lembut, lembut. Nggih. Jadi sesungguhnya Allah itu dengan maha kelembutannya itu memberikan, Pak. Memberikan dan memberikan terus. Hanya kan kita ingin yang diberikan Allah itu kan tambah dan bertambah Bapak dan Ibu sekalian. Nggih. Contoh yang kadang kula panjenengan sami, meskipun ini sebaiknya tidak sering disampaikan. Orang itu loh sudah sekian tingginya kezalimannya, gitu ya. Pokoknya nopo kesalahannya itu loh Bang, sudah dibuktikan dan sebagainya.
Tapi ingat Bapak Ustaz, ternyata kan Allah belum tidak mengazabnya. Ngaten nggih? Allah tidak apa? Karena saat Allah mengazab seseorang itu jenengan berdampak juga, Pak. Jadi kadang orang yang nakal, pangapunten, orang yang jahat pun tetap dikasih apa? Kemudahan oleh Allah. Karena apa? Maha kelembutan Allah. Ngaten nggih? Dan itu Allah yang Maha tahu, Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang kan kita pangapunten, kadang-kadang kan agak frustasi yang iki wong iki piye to iki? Umpamanya gitu. Udah kita kula panjenengan sami dengan setan dan jin, jenengan melihat napa melihat? Napa mboten? Gitu. Kadang-kadang pusingnya luar biasa gitu, Pak. Nggih, lho jenengan mboten saged melihat. Apalagi setan melihat saya kan. Tapi ingat, yang menguasai setan menika sinten? Allah, Pak. Kembalikan kepada Allah, ngoten Bapak dan Ibu sekalian. Maka yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, kelembutan Allah, Allahu Latif. Terus ada apa? Ada 3 hal. 1, hati selalu apa? Selalu terjaga dengan kebaikan kalbu kita. Pikiran kita juga demikian. Dan rasakan ketika kaki melangkah untuk kebaikan, itu pasukannya Allah, Pak. Ketika tangan jenengan itu ternyata dimudahkan melakukan kebaikan, tangan menika menjadi pasukannya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketika kebaikan apapun itu hadir, Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari apa? Pasukannya Allah. Untuk apa? Mencurahkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Wallahul wa huwal qawiyul aziz. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.